Kita mulai sudah ya, jam berapa nih? Lebih telat berapa menit? Cuma telat 3 menit. Oke, kemarin minggu lalu terima kasih Mars sudah pimpin diskusi. Ada 4 pertanyaan ya, dari Mars, dari Sadila, Salva Sadila, dari Aditya, dan dari Peter. Pertanyaan pertama untuk filsafat pendidikan progresivisme. Filsafat pendidikan progresivisme itu filsafat pendidikan yang memang dia pikirannya positif ya. Jadi artinya dia menginginkan bahwa pendidikan itu sifatnya maju, ada terjadinya perbaikan gitu untuk setiap perkembangan di dalam pendidikan, sehingga dia memaparkan bahwa anak itu akan selalu berubah meskipun memang misalkan di tahap perkembang saat ini dia belum menunjukkan hal yang positif, tapi nanti seiring dengan usia dewasa, seiring dengan remaja, biasanya manusia itu akan mengarah kepada hal berperilaku yang lebih baik lagi. Jadi memang tidak ada pikiran negatif ya kepada peserta didik. Ini berlawanan dengan konsepnya kalau kita lihat filsafat pendidikannya naturalisme itu Ibu agak lupa ya karena ngajar filsafat pendidikan itu terakhir kali tahun 2013 kalau nggak salah. Navigaisme atau apa gitu, tapi tulisannya navi depannya navi, Ibu agak lupa. Nah itu agak berbeda dengan konsep itu, tapi paling tidak itu yang secara titik beratnya. Nah kalau kita lihat pertanyaannya Sadila ya, pemikiran tokoh pendidikan mana untuk pendidikan moral. Kita kemarin sudah belajar ada 3 tokoh pendidikan yang kita kenal. Mungkin Ibu akan share ya tambahannya. Tadi Ibu agak lupakan di kelas itu kenapa tidak diceritakan ini ya. Kemarin itu kita sudah belajar ada 3 tokoh pendidikan ya, ada Prof. Koni, ada bacanya tuh Sudiarto ya, Prof. Sudiarto, yang spelling ejaannya Sudijarto memang beliau. Lalu kemudian ada Prof. Winarno ya, dan ada 4 ya, ada Prof. HAR. Biasanya beliau itu disingkat sebagai HAR Tilaar. Prof. Tilaar masih ada, masih sehat, alhamdulillah sampai saat ini. Lalu kemudian Prof. Koni baru saja wafat di tahun lalu di usia 86 tahun kalau tidak salah. Meskipun fisik beliau itu sudah tidak mendukung, tetapi luar biasa beliau tidak pikun di usia 80-an. Meskipun kalau mau masuk ke fakultas itu harus menggunakan kursi roda ya. Tetapi pemikiran beliau itu cukup banyak, Prof. Koni, dan beliau itu sebenarnya juga adalah dosen Universitas Indonesia saat IKIP Jakarta daerahnya itu masih menjadi milik UI, beliau sudah ada ya. Nah lalu kemudian Prof. Sudiarto itu adalah dosen ibu di mata kuliah kurikulum, pengembangan kurikulum. Dan kalau kita lihat bukunya beliau tentang kurikulum, Prof. Sudiarto itu sangat Jermanis sekali ya, karena memang beliau dibesarkan dan beliau mengenyam pendidikan Jerman sampai di perguruan tinggi. Pada saat ibu menjadi mahasiswa, beliau sering sekali ya selama 1 semester itu sering sekali membandingkan antara sistem kurikulum di Indonesia dengan kurikulum di Jerman yang sudah pasti itu tidak akan bisa disamakan, dan menurut ibu itu tidak apple to apple mau membandingkan 2 negara yang memiliki posisi kedudukan sangat berbeda, satu negara berkembang, satu negara maju, tidak baik ya. Paling tidak kalau misalkan kita mau melihat atau meninjau dari negara lain boleh, tetapi jangan lupa bahwa Indonesia itu kan kita majemuk ya, memiliki keberagaman budaya, kita juga sistem kalau kita bilang sistem pekerjaan yang ada di Indonesia juga sangat berbeda dengan di negara Jerman, maka tidak adil kalau kita mau membandingkan Indonesia dengan
dengan Jerman ya. Lalu kemudian Prof. Winarno sudah wafat. Jadi yang pernah menjabat sebagai rektor itu adalah Prof. Winarno, Prof. Koni, Prof. Tilaar belum pernah. Dan terakhir adalah Prof. Tilaar. Prof. Tilaar itu yang istrinya kita kenal sebagai Marta Tilaar ya. Jadi istri beliau berkecimpung di dunia kecantikan dan sempat mengajar juga di Fakultas Teknik, hanya saja untuk prodi tata rias, sedangkan kalau Prof. Tilaar itu fokusnya kepada dunia pendidikan. Nah, selain keempat tokoh ini, sedikit ya Ibu menyampingkan, nanti akan menjawab pertanyaannya Adit. Ini ada tokoh-tokoh lain lagi yang memang belum dijelaskan oleh kelompok dan ini menjadi tambahan pengayaan untuk kita supaya Anda mengenal siapa saja mereka. Dan pertanyaannya adalah kenapa sih yang ditekankan itu adalah tokoh pendidikannya di UNJ, karena memang kita itu kan LPTK ya, Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan, jadi mau tidak mau tokoh pendidikan yang muncul. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa memiliki misalkan tokoh teknik terkenal di UNJ siapa, tokoh ekonomi siapa gitu ya. Jadi tidak hanya tokoh pendidikan. Yang pertama yaitu beliau adalah Brigadir Jenderal TNI ya, Purnawirawan Raden Mas Abdul Latif Hadiningrat. Beliau adalah tokoh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta yang kalau Anda lihat namanya mungkin Anda tidak asing lagi. Beliau namanya kita jadikan sebagai Aula Latif yang ada di Gedung Dewi Sartika di lantai 2 yang biasanya ruangannya bersebelahan dengan ruangan Maftuhah. Maftuhah Yusuf itu juga beliau adalah tokoh pendidikan tetapi memang tidak disajikan di dalam PPT ini. Kalau kita lihat beliau juga adalah rektor dari IKIP pada saat itu ya, cuma Ibu agak kurang paham beliau rektor IKIP keberapa. Jadi dari serangkaian rektor dari awal berdirinya IKIP Jakarta sampai pada akhir sekarang ini Prof. Komarudin, posisi rektor perempuan itu hanya ada 2 orang, yaitu Prof. Koni Semiawan dan Prof. Ana Suhena Suparno. Dan Prof. Ana itu Ibu ngefans sekali dengan Prof. Ana ya, dan Ibu berniat menjadi dosen juga karena beliau ketika mengisi kelas di kelas Ibu, menurut Ibu gini, beliau Prof. Ana itu namanya tidak ada di sini ya. Prof. Ana itu menurut Ibu cantik. Cantik itu tapi bukan berarti bahwa wajahnya glowing, full make up ya. Tapi cantik menurut Ibu itu beliau ketika berbicara itu berbeda. Auranya itu sangat terlihat bahwa beliau itu cerdas. Sama seperti Prof. Koni ketika berbicara juga kepintarannya itu terlihat sekali ya. Kecerdasan beliau itu sangat terlihat. Nah pada saat itu dengan Prof. Ana, kalau Prof. Koni nggak pernah mengajar Ibu, baru hanya Prof. Ana. Ketika beliau datang ke dalam kelas ya, dari cara beliau berpenampilan saja itu sudah menggambarkan bahwa beliau itu adalah wanita yang cerdas. Setiap hari, setiap minggu, setiap kami datang itu menggunakan sjal ya, dan beliau sangat menghormati sekali dengan mahasiswa S1 ya, ketika diskusi kelompok lalu kemudian kelompok Ibu menemui kesulitan dan tidak paham, beliau bersedia mengajarkan. Lalu ketika mahasiswa menghubungi ya, padahal dengan jabatan beliau yang begitu tinggi, beliau hampir tidak pernah tidak hadir di dalam kelas ya, dan menurut Ibu itu luar biasa sampai Ibu berpikir saya mau menjadi dosen seperti beliau. Nah jadi awal mula kenapa Ibu menjadi dosen itu adalah dari Prof. Ana, tapi sayang sekali tidak ada di dalam PPT ini ya. Kembali lagi kita ke ini. Kalau Prof. Ana masih hidup, masih alhamdulillah sehat meskipun dengan status sudah tidak mengajar lagi di instansi manapun ya. Kita kembali ke Prof. Abdul Latif Hadiningrat ini. Beliau menjadi IKIP Jakarta pada tahun 1964 ya. Beliau adalah berasal dari guru tadinya Muhammadiyah dan pernah menjadi rombongan dari kegiatan seni
ya. Lalu kemudian ini adalah hasil karya beliau. Jujur aja Ibu kalau dengan Bapak Aula Latif ini kurang begitu paham ya, mungkin karena jarak usianya ya, tahun 64 sudah menjabat, Ibu pada saat itu orang tua Ibu aja belum lahir gitu ya, baru Bapak saja yang lahir, Ibu belum lahir, jadi memang agak-agak kurang paham. Nah ini ada Prof. Maftuha Yusuf, akhirnya ternyata ada beliau. Nah ini yang namanya juga dipakai sebagai aula di gedung Dewi Sartika. Beliau, berarti ada 3 orang ya, Prof. Maftuha Yusuf, itu beliau juga sebagai Rektor Universitas Negeri Jakarta pada saat itu IKIP Jakarta ya. Lalu kemudian guru besar juga di Universitas Trisakti dan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dulu itu dosen itu boleh kupu-kupu terbang, banyak istilah kupu-kupu terbang, dulu ada dosennya. Kalau sekarang nggak boleh dosen itu kupu-kupu. Kalau dulu, kalau dosen itu, kalau dia mengajar di UNJ, dia masih boleh mengajar misalkan di Trisakti, atau dia mengajar di BINUS, meskipun tugas utamanya ada di UNJ, itu diperbolehkan. Hanya saja beberapa tahun belakangan terakhir ini tidak boleh. Biasanya dosen-dosen yang mengajar di kampus swasta itu adalah memang dosen tetap ya, kecuali kalau kita diminta bantuan. Tetapi nama kita tidak boleh ada di dalam universitas tersebut ya, kayak misalkan ibu diminta kalau hari Sabtu Minggu Ibu kadang diminta sebagai penguji sidang tesis mahasiswa UT, itu boleh. Tapi kalau ngajar karena Ibu nggak mau di hari Sabtu dan Minggu itu diganggu, menurut Ibu sudah cukup dari Senin sampai Jumat Ibu di UNJ, maka UT biasanya meminta Ibu hanya sebagai dosen pembimbing, itu diperbolehkan. Nah, makanya mungkin Anda akan lihat banyak sekali dosen-dosen di waktu lalu itu, beliau biasanya ada di 2 instansi universitas atau di 3 universitas, itu sering sekali terjadi. Atau misalkan kalau Ibu sudah pensiun, lalu kemudian Ibu sudah menjabat sebagai guru besar atau profesor, atau kita bahasakan dengan profesor emeritus, kalau ilmu bidangnya masih diperlukan, itu Ibu boleh mengajar di kampus lain. Misalkan Ibu mengajar di Universitas Pancasila misalnya, lalu kemudian dijadikan ketua prodi, itu boleh. Tapi pastikan bahwa itu statusnya sudah pensiun dari PNS. Kalau belum pensiun dari PNS tidak diperkenankan. Nah, beliau ini adalah bidang ilmunya terkait dengan lingkungan, atau kalau sekarang itu kalau di UNJ prodinya adalah prodi PKLH. Prodinya kalau nggak salah PKLH itu namanya pendidikan kependudukan lingkungan hidup. Nah, beliau berada di situ. Nah, ini adalah Prof. Yusuf Hadi Miarso. Ini adalah kalau kita bilang Bapak Teknologi Pendidikan. Jadi S1 Ibu itu, S1 dan S3 Ibu adalah kurikulum dan teknologi pendidikan. Nah, bagi kami beliau itu sangat kami hormati karena beliau itu adalah perintis prodi teknologi pendidikan di Indonesia. Pada saat itu Ibu mau ambil S3 di Malang, Universitas Negeri Malang, ambil teknologi pendidikan, lalu kemudian dekan Ibu bilang, ngapain kamu ngambil Malang? Karena Bapak teknologi pendidikannya aja ada di Jakarta, ada di UNJ, masa kita lari ke Malang? Padahal Malang belajar dengan UNJ gitu ya, makanya akhirnya Ibu ambil S3-nya UNJ. Nah, beliau itu hebat sekali di bidang desain pembelajaran, tetapi sudah wafat, kalau tidak salah 3 tahun yang lalu beliau sudah wafat. Dan luar biasa banyak buku yang dihasilkan oleh beliau. Beliau tidak pernah menjabat sebagai rektor ya. Beliau hanya Bapak Teknologi Pendidikan dan beliau senang sekali dengan mengajar. Kalau bukan dosen killer ya beliau ini, kalau kita bilang dosen yang sangat disiplin. Mahasiswa tidak diperkenankan datang terlambat, baik di jenjang S1, S2 maupun S3. Dan Ibu pernah waktu itu diajar sama beliau, tapi kebanyakan oleh asistennya. Waktu itu ketika mengajar Ibu saja beliau sudah di usia 60-an ya, dan dengan
agak agak lupa ya. Jadi lupanya tuh begini, beliau pernah marah sekali di kelas ibu. Jadi di hari pertama puasa, ibu kan kalau kuliah duduknya selalu paling depan, bukan karena paling rajin tidak, tapi karena mata ibu nggak kelihatan kalau duduk di bagian belakang, jadi pasti ibu paling depan, depan-depanan dengan dosen ya, supaya kelihatan papan tulis itu kelihatan dari depan. Nah, ibu ingat betul beliau itu bilang bahwa hari pertama puasa libur gitu ya. Nah, karena asumsi libur, maka kami tidak hadir. Ternyata di hari pertama puasa beliau hadir dan tidak menemukan satu orang mahasiswa pun di kelas. Marah sekali dan akhirnya beliau tidak mau mengajar sampai akhir semester. Padahal kami sudah memberitahukan bahwa Prof sendiri yang bilang bahwa hari pertama puasa itu libur. Nah, beliau merasa bahwa tidak pernah bilang begitu. Akhirnya asistennya yang masuk terus imbas, kami dianggap malas. Pada saat itu satu kelas itu kami dianggap malas. Menurut ibu, sampai ibu yang duduk di depan aja ibu dengar beliau libur gitu kan, nggak mungkin satu kelas itu mendengarkan hal yang sama kan, aneh gitu ya. Nah, beliau itu memperlakukan sama mahasiswa S1, S2, S3, tingkat kedisiplinannya sama. Jadi kalau mahasiswa masuk ke kelas itu sudah harus dengan konsep awal. Dan bukan beliau tidak mau mengajarkan materi, nggak kayak ibu begini nggak mau. Jadi ketika kelas dimulai, kita harus siap, mahasiswa itu harus siap sudah dengan materi konsep dasar, dan ketika beliau bertanya, kami sudah harus siap menjawab. Makanya kalau ada beliau, ibu agak deg-degan. Nah, ketika terjadi di program doktor, ketika S3, ketemu lagi ibu dengan beliau, kami ke mahasiswa doktor, itu karena ketika beliau bertanya, apa ada pertanyaan, tidak ada satupun mahasiswa yang bertanya. Karena orang mau bertanya itu pasti harus baca. Kalau dia nggak bertanya berarti dia tidak baca. Ya, tidak baca, tidak nyimak, maka tidak bisa bertanya. Kami diam, termasuk ibu juga diam, karena memang ibu lupa. Karena dari S1 ke S3 itu kan ibu jeda 4 tahun, jadi ibu lupa dengan karakter beliau ketika mengajar, dan ibu kira ketika mengajar itu beliau tidak akan sama seperti di jenjang S1, ternyata sama juga di jenjang doktor. Beliau marah dan akhirnya keluar, tidak mengajar di hari itu ya, tapi besok minggu depannya ngajar lagi, karena kalau di jenjang S3 itu kan tidak sembarang dosen bisa menjadi dosennya gitu ya, harus yang minimal doktor, itu pun juga harus dengan golongan yang cukup tinggi. Nggak bisa kalau misalkan doktor tapi golongannya baru golongan 3, itu tidak diperkenankan mengajar mahasiswa S3. Dan beliau ini sangat gemar memberikan kuis itu dadakan. Jadi tidak ada pemberitahuan. Ibu ingat betul ya, waktu ketika kuis itu mahasiswa S3 tuh panik. Nah, kemudian kami tidak boleh melihat buku, close book, dan beliau benar-benar lihat. Jadi kalau jenjang kuliah di pasca itu undak-undakan ya. Jadi kelihatan itu, kalau itu kelihatan bahwa mahasiswa belakang itu nyontek atau enggaknya itu terlihat sekali. Kalau nggak salah waktu itu di ruangan masih di gedung pasca sarjana yang lama ya, ada satu ruangan yang posisinya undak-undakan. Nah, semua teman-teman akhirnya pasrah. Ibu pede aja karena ibu anggap kan S1-nya teknologi pendidikan, lalu kemudian ibu mengajar juga mata kuliahnya mata kuliah teknologi pendidikan. Masa iya ditanyain tentang teknologi pendidikan tidak bisa gitu ya. Alhamdulillah bisa, nilai ibu paling tinggi pada saat itu, karena ya wajar lah ya, karena kan makanannya sehari-hari, jadi makanya bisa memperoleh nilai sempurna di mata kuliah beliau. Dan beliau ini memang kalau kami diskusi atau kami presentasi, semua omongan kami itu didengarkan sama beliau. Makanya hati-hati ketika mau menyampaikan presentasi. Kalau salah konsep, beliau akan langsung tegur. Nah, beda dengan Prof. Koni. Kalau Prof. Koni Semiawan ketika kuliah itu mewajibkan mahasiswanya berbahasa Inggris, tidak boleh ada yang berbahasa Indonesia. Makanya alhamdulillah ibu nggak pernah dapat Prof. Koni di jenjang program doktor, karena ibu kan nggak bisa bahasa Inggris, mati kutu ibu kalau disuruh ngomong bahasa Inggris ya. Jadi semua mahasiswa tuh harus berbahasa Inggris kalau di Prof. Koni. Sedangkan kalau di Prof. Yusuf Hadi boleh berbahasa
berbahasa Indonesia. Dan memang pendidikan beliau di Amerika Serikat, dan Amerika Serikat itu adalah awal mula terjadinya atau awal mula lahirnya ilmu teknologi pendidikan. Ilmu teknologi pendidikan itu bukan teknologi di dalam pendidikan ya, tetapi kami diajarkan oleh Prof. Yusuf Hadi bagaimana caranya merancang sebuah kegiatan pembelajaran yang mampu memperhatikan karakteristik peserta didik sehingga belajar itu menjadi makna, terutama untuk di jenjang sekolah. Ya, kami diajarkan media pembelajaran, kami pembelajaran, metode pembelajaran itu adalah skop bidang dari Prof. Yusuf Hadi. Nah, lalu kemudian beliau itu pencetus dari SMP terbuka, SMA terbuka, dan Universitas terbuka. Berterima kasihlah kepada beliau bagi para peserta didik yang usianya mungkin sudah terlambat untuk sekolah, pernah putus sekolah, misalkan sekolahnya hanya di bangku SD, lalu ingin melanjutkan ke SMP, tetapi terhalang biaya, baru bisa melanjutkan 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Nah, beliau itu berprinsip bahwa semua orang itu berkesempatan untuk belajar. Usia, lokasi, keterbatasan biaya yang dimiliki itu menjadi sebuah alasan penting mengapa orang itu nggak bisa belajar, nggak mau dia mendengar itu. Makanya ada istilah SMP terbuka, SMA terbuka, dan Universitas terbuka. Karena dia SMP terbuka, SMA terbuka, dan Universitas terbuka, maka siswa atau peserta didiknya itu tidak seragam usianya. Usianya bisa saja mungkin ada yang ambil SMP terbuka di usia 20-an tahun, itu tidak apa-apa. Dan tidak ada yang mentertawakan di kelas itu, karena itu bukan kelas reguler. Dan biasanya itu mereka akan belajar nanti setelah kelas reguler pulang, barulah mereka belajar. Atau biasanya proses belajar pembelajarannya dilakukan di hari Sabtu dan di hari Minggu. Kalau misalkan ada yang mohon maaf, misalkan pengamen, pemulung yang hanya lulusan SD lalu kemudian mau mengupgrade ilmunya ke SMP dan SMA, itu diperbolehkan. Jadi tidak memandang siapa dia, apa pekerjaannya, berapa usianya, dan biayanya jauh lebih murah dibandingkan yang reguler karena jumlah pertemuannya juga berbeda. Begitu pula dengan di universitas terbuka. Kalau Anda tahu universitas terbuka, dia pertemuan tatap mukanya itu hanya berlangsung sebanyak 8 kali, ya, 8 kali pertemuan saja, dan itu dilakukan hanya sebanyak 2 bulan. 2 bulan berikutnya dia diberikan buku. Dan waktu itu ketika Ibu mengajar di UT, waktu masih zaman-zamannya dosen-dosen baru ya, dosen muda, masih ya kalau dilihat income pendapatannya kurang lah ya, jadi Ibu masih mau mengajar di UT di hari Minggu. Nah, itu mahasiswanya beragam, ada yang usianya sudah 55 tahun, tapi ada mahasiswa yang usianya sekamu-kamu itu ya, masih 20-an tahun. Dan biasanya mahasiswa yang 20-an tahun itu akan dikerjain itu sama teman-temannya yang sudah emak-emak sama bapak-bapak, karena kan kemampuan mengetiknya lalu kemudian kemampuan dia belajar jauh lebih bagus ya dibandingkan usia yang di atas. Sehingga biasanya kalau mengajar UT ini Ibu selalu tarik napas. Tarik napasnya kenapa? Karena susah diajarkannya. Jadi ada orang yang gampang diajarkan, tapi ada sekelompok orang yang susah diajarkan, dan itu gabung di dalam satu kelas. Jadi sangat heterogenitas. Sampai ada yang bilang ya, mahasiswa Ibu dulu yang udah mak-mak itu, ya maklum Bu Ika, kami kan biasa nyuci baju, jadi ilmunya juga udah kecunci sama rinso. Jadi minggu depan udah lupa lagi. Nah, makanya karena itu Ibu pikir, males bener gitu mau mengajar di universitas terbuka, enakan ngajar di UNJ yang usianya tuh sama ya, meskipun mungkin Anda menangkap pelajaran tidak sama masing-masing orang, tapi tidak jomplang. Kalau di UT itu sangat jomplang dan tidak nyaman untuk kita belajar. Nah, ini ada Prof. Deliar Nur ya. Beliau juga pernah menjabat sebagai rektor, cuma beliau bidang ilmunya itu adalah politik. Waktu itu beliau masuk kepada bidang ilmu sosiologi di IKIP Jakarta ya. Lalu beliau pernah menjadi dosen juga di Australian National University dan Universitas Griffith Brisbane ya.
Lalu ini ada Prof. Arif Rahman, sampai saat ini beliau masih ada, meskipun dengan kondisi kesehatan ya, karena beliau sudah sepuh ya, sudah tidak mengajar kembali lagi. Dulu beliau adalah termasuk ke dalam pendiri lab school ya. Lab school itu didirikan atas kolaborasi antara Prof. Koni, Prof. Arif Rahman Hakim, dan beliau ini adalah dosen FBS, dosen prodi bahasa Inggris. Kalau mahasiswanya mau masuk harus datangnya jam 7 pagi, jadi fakultas belum dibuka. Beliau sudah mewajibkan mahasiswa untuk hadir mengikuti kelasnya jam 7, dan itu biasanya di emperan. Di emperan fakultas, mahasiswa depro ya. Depro itu bahasanya apa ya? Duduk di bawah gitu. Nanti beliau duduk di atas karena kan sudah berusia, jadi kalau duduk di bawah kan agak cukup tidak nyaman untuk kakinya beliau ya, tapi mahasiswa masih mau aja karena memang banyak sekali ilmu-ilmu yang diperoleh dari beliau. Nah, selepas dari lab school Rawamangun, beliau kemudian membenahi sekolah di Ponorogo. Jadi kalau kamu lihat sekolah di Ponorogo yang seberangnya Al-Azhar Rawamangun, sampingnya Sunan Giri, nah itu adalah sekolah binaan beliau. Jadi setelah beliau sukses memajukan lab school bersama Prof. Koni Semiawan, beliau dimintai tolong oleh sekolah di Ponorogo, karena pada saat itu sekolah di Ponorogo hampir kolaps ya, dalam arti ya kualitas peserta didiknya tidak terlalu sebaik lab school. Lalu beliau dimintain tolong, dan kemudian sekolah di Ponorogo akhirnya membenahi diri dan sekarang terbukti jauh lebih bagus daripada yang lalu-lalu. Dan beliau tidak pernah menjabat sebagai rektor, hanya cukup menjadi guru besar saja di UNJ karena memang kiprahnya di dunia pendidikan sangat besar ya. Beliau pernah menjadi pembawa acara di program agama Islam dan sering masuk TV ya, kita sering melihat beliau di televisi. Beliau itu humanis sekali, ramah sekali ya. Dan mohon maaf Ibu nggak punya pengalaman diajar sama beliau, jadi tidak tahu bagaimana tipikal beliau di dalam mengajar. Dan ini adalah Prof. Hafiz Abbas. Beliau pernah menjabat sebagai Dirjen dari Kemenkumham karena bidang ilmu beliau itu adalah pendidikan luar sekolah, atau sekarang diganti menjadi pendidikan masyarakat, dan sampai sekarang beliau masih sehat alhamdulillah dan masih aktif sebagai dosen UNJ. Dan beliau sekarang ditugaskan oleh Pak Rektor menjadi Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta adalah Prof. Hafiz, dan beliau juga ini menjadi dosen terbang di Harvard University, di Universitas Harvard ya. Beliau menjadi dosennya meskipun menggunakan moda daring ya, dan beliau mengajar mata kuliah tentang ya politik, ilmu politik sesuai dengan bidang beliau. Lalu kemudian banyak sekali ya beliau ini jabatannya, Ketua Lembaga Penelitian, Deputi Menteri Negara, lalu Dirjen di Kemenkumham ya 2001-2006. Biasanya kalau dosen-dosen yang menjabat sebagai dirjen atau struktural itu dihentikan sementara untuk jabatan sebagai dosen. Jadi sudah tidak menjabat sebagai dosen itu ketika beliau menjabat, atau kalau kita bilang fungsionalnya dicabut. Nanti kalau sudah tidak menjabat, fungsionalnya diberikan lagi dan dia boleh mengajar. Termasuk sekarang itu profesor yang sedang menjabat itu adalah Prof. Kok lupa ya Ibu namanya, perempuan itu yang sekarang menjadi ketua PGRI di Indonesia. Itu beliau dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, dan ya sekarang beliau lagi dicabut menjadi dosennya, masih menjadi jabatan struktural. Nanti selepas itu beliau akan kembali lagi menjadi dosen. Ini ada banyak penghargaan dari beliau, dan beliau itu sangat international minded. Jadi apa-apa bawaannya Arizona University, apa-apa bawaannya Harvard University, maunya UNJ kayak Harvard, tapi ya itu apakah bisa atau tidak, wallahu alam ya. Nah, ini kira-kira tokoh-tokoh pendidikan di UNJ. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaannya Aditya. Kalau dilihat dari sekian tokoh pendidikan yang ada gitu, kaitannya dengan pendidikan moral bagaimana? Semua tokoh itu sama, mereka setuju dengan pendidikan
Oh kan Aditya ya, Sadila ya, pertanyaannya Sadila. Mereka setuju dengan pendidikan moral ya. Pendidikan moral itu memang harus dibenahi. Nah, kenapa pendidikan moral anak-anak sekarang itu atau kita katakan itu beda sekali dengan zaman dulu ya, karena sekarang zamannya serba teknologi, media sosial juga sudah banyak beredar, dan kelemahan dari para guru di sekolah dasar itu mereka para guru tidak hanya di sekolah dasar ya, tapi di sekolah menengah kemampuan literasi digitalnya tidak terlalu baik. Jadi tidak bisa mengajarkan kepada anak didik bagaimana sih perilaku moral sekarang yang baik di era literasi digital itu, yang akhirnya menjadi loss ya. Anak-anak sekarang kan senangnya semuanya yang serba instan ya, serba cepat, apalagi yang prinsipnya seperti hedonisme gitu. Orang-orang sekarang senangnya yang begitu-begitu tuh anak-anak. Nah, kalau ditanyakan Adit paling baik mana konsep pendidikan yang diterapkan dari Menteri Pendidikan? Kalau kita katakan Menteri Pendidikan mana yang paling baik, semuanya bagus, semuanya memiliki ciri khas masing-masing. Seperti Mas Menteri ya, meskipun Mas Menteri itu udah diberikan semacam, emang bisa gitu, diragukan kan dulu jabatan awalnya, emang bisa menjadi Menteri Pendidikan, tapi beliau sudah menelurkan bagus sekali dengan istilah MBKM ya, Merdeka Belajar itu. Kalau kamu ada Merdeka Belajar, ambillah Merdeka Belajar itu di kampus lain. Di PGSD itu ada 3 mahasiswa, sebetulnya ada 27 mahasiswa, tetapi 24 mahasiswa ambil MBKM-nya di Universitas Taiwan, Universitas Nasional Taiwan, di bidang psikologi, tapi ada 3 mahasiswa mereka berhasil lolos di Universitas Harvard ya. Jadi kalau memang ada pergi ke luar negeri, ada tawaran MBKM di luar negeri, ambillah. Dan itu memang program fakultas. Jadi fakultas itu menjembatani bagi mahasiswa-mahasiswa yang mau mengambil mata kuliah di universitas luar, dan 27 mahasiswa PGSD itu berhasil lolos, dan yang paling keren tuh memang yang 3 mahasiswa itu dia bisa lolos di Harvard. Meskipun memang bidang ilmu yang diambilnya bukan tentang PGSD, bukan tentang guru sekolah dasar, tetapi lebih kepada psikolog, karena di Harvard tidak ada terkait tentang pendidikan sekolah dasar. Nah, pertanyaannya, dari Menteri Pendidikan yang semuanya bagus itu mana yang paling ideal? Kalau ditanyakan paling ideal yang mana, jawabannya adalah Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu adalah Menteri Pendidikan pertama yang mencetuskan tentang pendidikan moral. Dia yang membebaskan anak-anak untuk belajar disesuaikan dengan bakat dan minatnya, tidak menyeragamkan seluruh peserta didik ya. Itu adalah beliau. Jadi kita katakan beliau itu adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Lalu kemudian Peter, pertanyaannya, anak dikorbankan untuk sistem pendidikan. Ya, betul. Karena ada paradigma bahwa setiap menteri pendidikan berganti, pasti sistem pendidikan kita berganti. Yang kena siapanya? Yang kena itu adalah anak-anaknya. Yang kena itu adalah peserta didiknya. Ya. Jadi kalau misalkan dulu barangkali kamu tidak pernah merasakan kurikulum 2013 di kelas 1, lalu kemudian tiba-tiba kamu di kelas 3, kalau bahasa sekarang itu kelas 12 ya, kelas 9 dan kelas 12, kamu tiba-tiba berganti kurikulum, kamu harus mendapatkan kurikulum yang baru, itu yang menjadi resiko tersendiri ya. Jadinya kesannya kayak anak-anak di Indonesia itu jadi ajang coba-coba. Ya kayak iklan buat anak kok coba-coba. Itu sistem pendidikan di Indonesia. Buat anak coba-coba, terus mana sistem pendidikan yang pas. Mingguan ya, kita sudah berbahas tentang Finlandia. Di Finlandia itu kurikulum tidak pernah berganti selama 35 tahun. Dia tidak merombak sama sekali kurikulum, hanya mengembangkan kurikulum yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. It's okay, itu nggak masalah. Tetapi kalau kita itu kan sangat mengganti. Tapi kalau dibilang, kalau kita lihat perjalanan kurikulum dari tahun 47 sampai tahun 2013, ya kurikulum paling bagus itu ya di atas 2000-an. Kurikulum yang error, kalau Ibu bilang yang menjajah hak kebebasan anak untuk bermain, itu adalah kurikulum tahun 84 sampai kurikulum tahun 94. Makanya Anda bersyukur hidup di kurikulum tahun 2000-an, Anda tidak akan merasakan beban yang Ibu pernah rasakan. Kalau bulan puasa itu bukannya kita PR-nya semakin sedikit, justru PR-nya gambreng-gambreng. Asumsinya kan puasa, nggak makan, nggak segala macam. Padahal kalau puasa itu kan
anak kecil cenderung lebih lemas ya, dan itu tidak dipikirkan di dalam kurikulum di tahun 80-an sampai tahun 90-an. Oke, kira-kira begitu jawaban konfirmasi Ibu untuk 4 penanya, mudah-mudahan bisa Anda pahami. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Gibran, Ananda, Rosa, Novalino, dan Ripka. Hadir semuanya ini, Novalino, kelompok? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Oke, silakan Ibu rekam dulu sebentar. Recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami kelompok 4 STI itu akan membawakan materi mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Ananda Syadrina, yang kedua ada saya sendiri yaitu Gibran Hartayuda, yang ketiga yaitu ada Novalino Hamid Kiatmajaya, yang ketiga yaitu ada Ripka Enjila Tiurma, yang keempat yaitu yang kelima yaitu ada Rosa Aulianisa. Yang pertama materinya mengenai kebijakan pendidikan. Kalau kita lihat mengenai penjelasannya, mengenai artinya itu kebijakan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu adalah policy. Kalau kita lihat secara etimologis, kata policy itu berasal dari yang pertama adalah dari bahasa Yunani, yang artinya yaitu adalah negara kota. Yang kedua yaitu berdasarkan bahasa Sanskerta yang artinya itu kota, yang berdasarkan bahasa Latin artinya yaitu negara, dan berdasarkan bahasa Inggris pertengahan yaitu artinya perbuatan yang berhubungan dengan masalah kenegaraan dan administrasi pemerintahan. Kalau kebijakan ini kita kaitkan dan digabungkan, itu biasanya seringkali disebut sebagai kebijaksanaan atau wisdom. Nah, landasan utama dari mendasari kebijakan ini adalah pertimbangan dari akal, karena akal manusia itu merupakan unsur utama dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Kebijakan di pendidikan ini merupakan hasil keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial lainnya. Next. Baik, mengenai jenis kebijakan pendidikan itu dibagi dua, yaitu ada sentralisasi dan desentralisasi. Kalau kita lihat pengertiannya, sentralisasi itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan yang diatur secara ketat oleh pemerintah pusat, yang mana daerah itu nantinya hanya menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Lalu desentralisasi itu langkah yang diambil untuk menyeimbangkan kondisi satuan pendidikan yang tidak seimbang. Nah, hal ini dilakukan dengan manajemen berbasis sekolah atau yang biasa disingkat sebagai MBS. Kalau kita lihat dampak positifnya dari kebijakan ini, itu yang pertama tentunya adalah peningkatan mutu. Lalu yang kedua adanya efisiensi keuangan. Yang ketiga adalah adanya efisiensi administrasi. Dan yang keempat yaitu terjadinya perluasan dan pemerataan. Nah, penyerahan sejumlah wewenang itu awalnya merupakan urusan pemerintah pusat, lalu selanjutnya menjadi urusan pemerintah daerah. Oke, selanjutnya itu ada contoh kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu adalah pergantian kurikulum. Nah, jadi di Indonesia itu pergantian kurikulum tuh alasannya tuh kenapa dilakukan perubahan, karena supaya beradaptasi dengan perkembangan zaman nih. Kan zaman itu berkembang. Nah, kalau di Indonesia itu dilakukan perubahan agar pendidikan di Indonesia dapat maju dan berkembang. Lalu yang kedua ada bantuan dana operasional sekolah. Nah, bantuan dana operasional sekolah itu diberikan karena sekolah membutuhkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau disingkat KBM. Lalu yang ketiga adalah penerapan pendidikan budaya dan karakter. Nah, sekolah itu memberikan pendidikan moral kepada peserta didik. Itu selanjutnya ada yang keempat, penerapan muatan lokal dan keterampilan sebagai mata pelajaran. Nah, maksudnya penerapan muatan lokal dan keterampilan sebagai mata pelajaran itu mempelajari mata pelajaran pengetahuan seperti IPA, IPS dan sebagainya, serta keterampilan sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Bentar.
Kalau nggak bisa di next, bentar. Next, selanjutnya itu adalah pengertian dari kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan itu kalau secara etimologis itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kurikulum, yang terdiri dari dua kata, yaitu kuro atau kurere, yang artinya pelari atau tempat berpacu. Lalu ula atau ulumus. Nah, kedua kata tadi itu mengacu pada lapangan pacuan kuda atau jarak tempuh lomba lari atau gerak berkeliling. Jadi sederhananya itu kalau secara etimologis kurikulum adalah suatu runway atau jarak pacu atau proses yang harus ditempuh untuk mencapai goal atau sasaran. Dapat juga diartikan sebagai a course of study atau sejumlah materi. Lalu untuk secara terminologi, kurikulum itu dijelaskan dengan pengertian sempit atau tradisional dan pengertian luas atau perkembangan. Untuk pengertian sempit atau tradisional itu adalah sejumlah data atau informasi sebagai petunjuk dalam belajar mengajar berbentuk buku teks yang berisi materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada menggambarkan pengetahuan yang dikemukakan oleh tenaga pendidik dalam bentuk mata pelajaran yang dikaji oleh peserta didik dalam setiap tahapan pendidikan. Lalu untuk secara pengertian luas atau perkembangan itu adalah segala hal yang terjadi atau proses yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan peserta didik dalam lingkungan belajar. Nah, selain secara terminologi dan etimologis, ada juga pengertian melalui UU Sidiknas nomor 20 tahun 2003. Itu pengertiannya adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, selanjutnya berdasarkan pengertian kurikulum secara etimologis dan juga terminologis tadi, maka kurikulum itu memiliki makna yang dapat diartikan sebagai beberapa poin. Yang pertama ada materi pelajaran atau course of study atau sejumlah materi, itu berhubungan dengan pengertian kurikulum secara etimologis atau bahasa. Kemudian ada program aktivitas yang direncanakan, kemudian ada hasil belajar atau report, kemudian ada reproduksi budaya atau memproduksi kembali nilai-nilai budaya pada hal atau pengalaman yang dialami oleh peserta didik. Kemudian ada konsep yang telah dikonsepkan atau telah disusun, dibuat oleh para ahli. Kemudian ada agenda, jadwal untuk rekonstruksi sosial kemasyarakatan. Dan kemudian ada sesuatu yang harus dijalani oleh peserta didik melalui materi atau pengetahuan serta pengalaman yang telah disediakan. Boleh selanjutnya. Kita masuk ke sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum tahun 1947. Kurikulum di tahun 1947 ini disebut sebagai kurikulum rencana pelajaran atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai leerplan, di mana kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang lahir setelah kemerdekaan. Kurikulum ini muncul pada masa Indonesia ingin mempertahankan kemerdekaan dan ingin diakui eksistensinya oleh kancah global, sehingga penekanan dari kurikulum ini adalah untuk melakukan perubahan dari orientasi pendidikan yang diterapkan oleh Belanda menjadi kepentingan nasional. Kurikulum ini juga menganut asas pendidikan, yaitu Pancasila. Namun sayangnya kurikulum ini baru mulai diterapkan pada tahun 1950, karena dalam kurun waktu dari tahun 1947 sampai 1950 itu masih perlu ada pematangan konsep. Kemudian isi pokok dari kurikulum ini terbagi menjadi dua, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Kemudian ada garis besar dari pengajaran tersebut. Pendidikan pada masa Belanda ini sebenarnya lebih menekankan pada pendidikan pikiran. Oleh karena itu, kurikulum tahun 1947 ini memiliki penekanan bahwa untuk mengurangi pendidikan pikiran dan lebih mengutamakan pendidikan watak atau budi pekerti. Kemudian yang kedua ada kurikulum tahun 1952. Ini disebut sebagai kurikulum rencana pelajaran terurai, merupakan penjabaran dari kurikulum tahun sebelumnya yaitu 1947, di mana penekanannya juga ada dua. Yang pertama ada silabus mata pelajarannya sudah jelas. Contohnya satu guru itu hanya boleh mengajar untuk satu mata pelajaran. Dan yang kedua ada rencana pelajaran yang harus memperhatikan isi pelajaran, di mana isi pelajaran itu harus bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari atau disebut sebagai konsep tematik. Di tahun ini di tahun 1952 kurikulum ini juga sudah menggaungkan profesionalisme guru. Ini ada hubungannya dengan penekanan yang pertama, di mana satu guru mengajar untuk satu mata pelajaran dengan bidang studi atau background yang dimiliki gitu.
Kemudian di kurikulum ini juga ada pembelajaran kontekstual atau konsep tematik tadi, di mana pembelajaran itu harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian kurikulum tahun 1964 disebut sebagai rencana pendidikan. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum tahun 1952, di mana konsep pembelajarannya itu adalah aktif, kreatif, dan produktif, di mana hal ini diwujudkan dengan menetapkan hari Sabtu sebagai hari krida, atau disebut hari krida itu berarti kebebasan bagi siswa untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai minat bakatnya, sesuai kompetensinya. Penekanan dari kurikulum tahun 1964 ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pembelajarannya itu ditekankan pada suatu program yang disebut sebagai program Pancawardana. Program Pancawardana ini berisi tentang pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan atau keprigelan, dan juga jasmani. Kemudian yang kedua, pendidikan dasarnya itu lebih menekankan pada pengetahuan dan juga kegiatan fungsional yang praktis, atau kita kenal sebagai keterampilan. Jadi pendidikan dasarnya itu tentang pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, pada kurikulum tahun 1964 ini sudah ada pembagian kelompok bidang studi, yaitu ada mengenai moral, kecerdasan, emosional, keprigelan, dan juga jasmani. Namun sayangnya kurikulum ini hanya bertahan selama 4 tahun dan dilanjutkan dengan kurikulum 4 tahun setelahnya, yaitu tahun 1968. Di mana di kurikulum tahun 1968 ini dilakukan penyempurnaan dari salah satu penanganan kurikulum sebelumnya di tahun 1964, yaitu mengenai program Pancawardana. Kalau seperti yang sudah disebutkan tadi, pada tahun 1964, pada program Pancawardana itu membahas tentang pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keprigelan, dan jasmani. Namun di tahun 1968, program Pancawardana ini lebih menekankan pada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan juga keterampilan khusus. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945. Kemudian di tahun 1968 ini, kurikulum ini juga mengenal apa yang disebut dengan correlated subject curriculum, di mana artinya materi pada jenjang yang lebih rendah itu memiliki korelasi atau hubungan dengan jenjang berikutnya. Kemudian di kurikulum ini juga memiliki isi pendidikan mengenai kegiatan lebih menekankan pada peningkatan kecerdasan, keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat yang ada hubungannya dengan Pancawardana tadi. Dan juga tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasila yang sejati, kuat, dan juga memiliki kesehatan sehat jasmani yang diimbangi dengan moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama, seperti pada program Pancawardana yang diterapkan tadi. Kemudian ada kurikulum tahun 1975, di mana kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya di tahun 1968. Kurikulum ini muncul akibat dari sejumlah perubahan yang dilakukan oleh pembangunan nasional. Pada kurikulum tahun 1975 ini sudah mengenal apa yang disebut prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. PPSI ini memuat 3 hal, yaitu materi, metode, dan tujuan pengajaran. Sehingga ketiga hal ini itu harus dilaksanakan sesuai dengan tataran pendidikan yang dimana ketiga hal tersebut itu harus diadministrasikan atau didokumentasikan. Di tahun 1975 ini, kurikulum juga sudah mengenal apa yang disebut dengan satuan pelajaran atau rencana pelajaran satuan bahasan. Kita kenal sebagai RPP, RPS, di mana satuan pelajaran ini memuat 6 hal, yaitu petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajarannya, kegiatan belajar mengajar atau KBM, serta evaluasi dari pengajaran tersebut. Di kurikulum tahun 1975 ini juga dianggap bahwa guru itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk membuat administrasi atau dokumentasi dari hal-hal yang berkaitan dengan satuan pelajaran tadi gitu ya. Dan juga di tahun 1975 ini kurikulum melakukan perubahan nama pelajaran dari ilmu alam menjadi IPA, kemudian dari ilmu ukur atau ilmu aljabar menjadi matematika. Di tahun 1975 ini kurikulum juga sudah memunculkan konsep ekstrakurikuler. Kemudian di tahun 1984, kurikulum di tahun 1984 merupakan penyempurnaan kurikulum dari tahun sebelumnya, tahun 1975, di mana penekanan itu ada 2. Yang pertama ada pendekatan keterampilan proses atau Process Skill Approach, dan yang kedua ada CBSA atau CBSA, merupakan singkatan dari cara belajar siswa aktif, di mana siswa itu ditempatkan sebagai subjek dari belajar, subjek pengajaran atau student center, yang siswa itu harus mendominasi proses belajar, jadi lebih aktif. Dan di tahun 1984 kurikulum ini juga berorientasi pada tujuan instruksional, jadi bahan ajarnya itu atau materi-materinya itu harus menuju pada tujuan tersebut. Dan juga terjadi penambahan bidang studi, yaitu pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSBB.
Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dimulai dari tahun 1994, yang mana kurikulum pada tahun ini itu merupakan penyempurnaan kurikulum tahun 1984. Dan dasar pelaksananya ialah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perubahan yang terjadi ialah ada pada pembagian waktu, di mana sistem semester yang tadinya per 6 bulan diubah menjadi sistem catur bulan atau per 3 bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pembelajaran yang lebih banyak lagi. Lalu selain itu, ada perubahan nama jenjang pendidikan juga, seperti SMP atau Sekolah Menengah Pertama diubah menjadi SLTP, lalu SMA yang diubah menjadi SMU, dan kemudian dipisah menjadi jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Tujuan pembelajaran dalam kurikulum 1994 ini ialah yang pertama, ada pemahaman konsep, lalu keterampilan menyelesaikan soal, dan keterampilan menyelesaikan masalah. Kurikulum 1994 ini bersifat populis, di mana memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini juga bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Pengajaran pada kurikulum ini dilakukan dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Pengulangan materi pada kurikulum ini dianggap perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa. Lalu, yang kedua ada kurikulum tahun 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Hal yang mendasar berubah pada KBK ini dibanding kurikulum sebelumnya adalah perubahan pendekatan pembelajaran dari content based learning atau pembelajaran berbasis materi menjadi kompetensi based learning atau pembelajaran berbasis kompetensi. Dalam praktiknya, hal ini tampak dari mulai munculnya aspek tambahan pada proses penilaian, yakni penilaian pada aspek keterampilan dan penilaian pada aspek sikap. Di samping penilaian pada aspek pengetahuan itu sendiri. Namun, pada laporan hasil belajar siswa, ketiga aspek itu akan diproses dan hanya muncul sebagai nilai angka, yang mana merupakan hasil pengolahan rata-rata ketiga aspek tersebut untuk tiap-tiap mata pelajaran. Lalu, pada kurikulum 2004 ini juga fokus pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performansi. Keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhan juga dilakukan pada kurikulum ini. Dan di kurikulum ini, nama SLTP diubah kembali menjadi SMP dan SMU diubah kembali menjadi SMA. Sayangnya kurikulum ini hanya bertahan selama 2 tahun karena ada kurikulum baru lagi yang mana merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang mana kewenangan dalam penyusunannya mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada KTSP ini, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa dan sekolahnya masing-masing. Melalui Departemen Pendidikan Nasional, pemerintah menyusun 3 hal untuk kurikulum KTSP ini, yaitu kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Perangkat pembelajaran seperti silabus, RPS, penilaian, dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran akan dilaksanakan oleh guru dan dikembangkan oleh satuan pendidikan sekolah, yaitu kelompok kerja guru atau MGMP. Tujuan dari pembentukan kurikulum 2006 ini ialah mengarah pada tujuan pendidikan nasional, tetapi memberikan kebebasan sesuai kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, serta tenaga pendidik dan peserta didik dalam tataran pelaksanaannya. Lalu ada kurikulum pada tahun 2013, yaitu atau biasa kita sebut Kurtilas, yang mana munculnya dikarenakan adanya persepsi masyarakat mengenai kurikulum yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, lalu adanya fenomena negatif yang mengemuka dan perkembangan teknologi. Konsep dari Kurtilas ini menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill dari SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Buku yang digunakan pun berbasis aktivitas siswa, sedangkan pada sekolah dasar ditulis secara terpadu atau tematik. Proses pembelajarannya terdiri dari pendekatan saintifik, model pembelajarannya juga berorientasi pada student center, dan aktivitas yang mengasah tingkat berpikir siswa, atau high order thinking skill. Lalu proses penilaiannya juga menitik beratkan pada proses pembelajaran, bukan hanya hasil. Di luar dari kurikulum ini,
pada tahun 2021 kemarin, Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim, mengatakan bahwa pemerintah akan mulai menawarkan kurikulum baru pada tahun 2022. Kurikulum ini diuji cobakan di sejumlah sekolah penggerak yang lebih merdeka dan fleksibel bagi guru dan murid. Kurikulum tahun 2002 tersebut akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi yang terpaku pada buku. Kurikulum baru tersebut juga merupakan kurikulum yang fokus pada materi esensial penting agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi siswa dan guru itu sendiri. Kurikulum prototipe ini diterapkan secara terbatas di 2.500 sekolah di seluruh Indonesia melalui program sekolah penggerak. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada pendidikan umum. Pendidikan umum ini merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, seperti SD, SMP, dan SMA. Lalu ada pendidikan kejuruan, pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang tertentu. Ini contohnya adalah SMK dengan berbagai spesialisasi keahlian. Yang ketiga ada pendidikan akademik. Pendidikan akademik ini merupakan pendidikan tinggi yang mengarahkan pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Pada pendidikan akademik ini, teori lebih banyak dijelaskan dibandingkan praktik dengan perbandingan 60-40. Contohnya ialah program sarjana dan pasca sarjana. Lalu ada pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk memasuki suatu profesi atau menjadi profesional. Gelar dari pendidikan profesi ini seperti dokter, psikologi, akuntan, insinyur, dan sebagainya. Lalu ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dengan keahlian terapan tertentu. Kebalikan dari pendidikan akademik, pada pendidikan vokasi ini, praktik lebih banyak dilakukan dibanding dengan teori, dengan perbandingan 60-40. Contohnya dari pendidikan vokasi adalah diploma 1 atau ahli pratama, diploma 2 ahli muda, diploma 3 ahli madya, dan diploma 4 atau sarjana terapan. Yang keenam ada pendidikan keagamaan, yang mana ini bisa berupa pendidikan dasar, menengah, ataupun tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peran penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama atau ahli ilmu agama, seperti madrasah atau pesantren. Lalu ada pendidikan khusus. Pendidikan ini merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau yang memiliki kecerdasan luar biasa. Contohnya adalah sekolah luar biasa atau SLB. Nah, selanjutnya jenjang pendidikan di Indonesia. Jenjang pendidikan itu tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Nah, kemudian jenjang pendidikan apa saja yang ada di Indonesia? Pertama ada pendidikan anak usia dini atau PAUD, yaitu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak nantinya memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Kemudian pendidikan dasar, yaitu pendidikan awal selama 9 tahun yang terdiri dari sekolah dasar selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Kemudian pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan dasar, yaitu terdiri dari sekolah menengah atas atau SMA maupun sekolah menengah kejurusan atau SMK. Nah, selama 3 tahun untuk waktu tempuh pendidikannya. Kemudian pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Kemudian, next. Kemudian ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan itu merupakan wahana yang dilalui peserta didik
untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan di Indonesia ada 3, yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal ini jalur pendidikan yang terstruktur dan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, jenjang pendidikan ini memiliki pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Kemudian, yang kedua ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini jalur pendidikan di luar pendidikan non-formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Paling banyak terdapat pada di usia dini, serta pendidikan dasar. Kemudian terdapat pula di Taman Pendidikan Al-Quran TPA atau kegiatan tempat ibadah, biasanya di masjid, kemudian juga sekolah minggu yang biasanya ada di gereja. Selain itu juga termasuk kursus, yaitu diantaranya kursus musik atau bimbingan belajar dan sebagainya. Yang terakhir ada pendidikan informal. Pendidikan informal ini adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Sekian presentasi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih. Stop screen, Noval. Oke, silakan siapa yang ingin bertanya. Ripka udah kayak mahasiswa kependidikan, Kak. Udah apa luar kepala kurikulum. Oh enggak Bu, saya ada catatan aja. Iya. Kamu lancar bener ngomongnya. Terima kasih Bu. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Ini topik ini memang udah mulai penuh ya, termasuk untuk minggu depan apalagi Finlandia, Jepang, Cina, Korsel. Udah mulai padat materinya. Ya siapa? Aska mau tanya atau siapa? Ya Bu, boleh bertanya Bu? Boleh, silakan Ibu catat. Untuk kelompok kalian nih, kurikulum zaman sekarang kita pakai nih di pendidikan zaman ini, apa sih kekurangannya dan apa menurut kalian apa kekurangannya dan gimana dan apa yang harus diganti dari kurikulum yang ada di kurikulum tersebut gitu. Jadi apa kekurangan kurikulum di zaman ini yang kita pakai sekarang menurut kalian dan apa aja yang harus diganti gitu, yang harus diubah. Misal kalian punya kewenangan untuk mengganti kurikulum di kedepannya nanti gitu. Itu aja sih. Oke, good. Pertanyaan bagus. Siapa lagi mau tanya selain Aska? Saya Bu izin bertanya. Arya. Oke, silakan Arya. Ya, bahkan saya Arya Gagasan izin bertanya, bagaimana tanggapan kalian dari kan tadi ada jenis pendidikan. Pendidikan itu ada contohnya kayak pendidikan kejuruan dan pendidikan formal ya yang kayak SMP, SD, SMP, SMA. Nah, untuk dari pendidikan kejuruan sendiri itu kan kadang ada keterbatasan dalam pemilihan kampus, tentunya lewat SNMPTN. Nah, dari SNMPTN itu ada beberapa universitas yang tidak menerima dari pendidikan kejuruan dari SMK. Nah, itu jadi kan ibaratnya lebih kayak tidak adil juga ya. Jadi lebih kayak SMA dia bisa daftar kemana aja, sedangkan SMK itu untuk SNM pilihannya terbatas. Ada beberapa kampus yang tidak menerima dari SMK. Nah, itu tanggapan kalian itu bagaimana? Arya, Ibu Karena tanya kan memang dulu. jadi saya juga berbeda. Arya, Ibu tanya dulu. Kampus mana yang nggak terima vokasi kejuruan? Dari SNMPTN itu ada contohnya UI, ITB, Unpad, mana lagi ya? Pokoknya ada beberapa Bu. IPB juga tidak menerima. Di dalam pilihannya nggak ada, nggak di dalam pilihannya memang nggak ada buat SMK gitu, nggak ada. Nggak bisa milih prodi Bu. Oh, nggak bisa milih prodi. Oke. Iya. Iya. Ada juga yang bisa milih prodi, tapi mereka nggak akan mungkin terima dari SMK itu. Contohnya IPB bisa milih prodi, tapi kita nggak akan mungkin diterima dari SMK itu. Tapi ada yang tidak bisa memilih prodi sama sekali, contohnya UI dan ITB Bu. Oke, baik. Oke, Arya sudah. Siapa lagi?
Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya Ibu. Egan, silakan. Ya, kepada kelompok 4, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pendidikan di Indonesia itu sudah beberapa kali mengalami perubahan kurikulum, baik dari menteri-menteri sebelumnya maupun sampai menteri yang sekarang. Nah, menurut kalian ini, dari beberapa kurikulum yang sudah kita jalani, menurut kalian kurikulum yang baru ini, yang prototipe ini, apakah sudah cocok dilaksanakan, yang nanti katanya tahun 2022 ini mau dilaksanakan? Apakah sudah cocok dilaksanakan di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia, ataupun memang kan terkadang beberapa sekolah masih menggunakan kurikulum yang 2013? Sekian, terima kasih. Cukup kali ya tiga penanya. Silakan kelompok, karena pertanyaannya cukup berat itu 3. Bagus-bagus semua pertanyaannya. Ibu berikan waktu Anda untuk berpikir, untuk menjawab. Sambil Anda mencari jawaban, Ibu absen teman-teman Anda. Salva Sadila hadir. Marsa Rehana Hadir, Bu. Lutfi Tufail, Hadir, Bu. Nanda Eka, Hadir, Bu. Muhammad Kautsar, nggak ada respon. Priscilia, Hadir, Bu. Jos Nadia, Hadir, Bu. Egan tadi yang tanya, Arya tanya, Rosa Aulia, Hadir, Bu. Marsanda, Hadir, Bu. Christina, Ya, hadir, Bu. Noval tadi yang share screen ya. Farid Raffi, Hadir, Bu. Aska tadi tanya, Ananda, Hadir, Bu. Ripka tadi, Khairul Rizal ada? Hadir, Bu. Ya. Audina Renata ada? Hadir, Bu. Gaida Dadaya, Hadir, Bu. Gibran Harta, Hadir, Ibu. Ivanka, Hadir, Bu. ya. Dino Priano, Hadir, Bu. Fakraji Setiawan, Muhammad Fakraji, oke. Adam Fikri, Hadir, Bu. Aurelia Siva, Hadir, Bu. Ibnu Afif, Hadir, Bu. Bintang Melandri, Hadir, Bu. Iqmal Niami, Hadir, Bu. Jabar Maulid, oke Jabar. Haikal Zaki, Hadir, Bu. ya. Nurul Andini, Hadir, Bu. Alia Regina, Hadir, Ibu. Umar Fakri, Hadir, Bu. Mas Dwi, Hadir, Bu. Nur Hadi Meilana, Hadir, Bu. Ahmad Azzaruddin, Hadir, Bu. Jafar, Hadir, Bu.
Alif Nur Afrizal, Hadir, Bu. Gilbert, ada? Gilbert nggak ada suaranya. Nova Meliza, Hadir, Bu. oke Gilbert. Muhammad Anwar Dwi, ada? Tidak ada. Peter hadir nggak Peter? Hadir, Bu. Ya. Aditya Taki, Hadir, Bu. Ririn Florenta, Hadir, Bu. Mars hadir nggak nih Mars? Hadir, Bu. Oke. Ariananda, Hadir, Bu. Alam Syah, Hadir, Bu. Bima Ardianto, Hadir, Bu. Febrian. Oke, good. Berarti yang nggak ada respon Anwar Dwi. Lalu siapa nih? Sama Kautsar ya, 2 orang. Ya, kelompok sudah bisa menjawab pertanyaan. Egan, Aska, Arya Gagas. Sambil menunggu kelompok ya. Jadi kalau dulu itu namanya kurikulum, persis seperti tadi yang dikemukakan oleh kelompok, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani. Dia itu istilahnya untuk menggambarkan pelari yang melintasi lintasan lari dari start ke finish, itu namanya kurikulum. Nah, nggak tahu kenapa kemudian istilah kurikulum bahasa dialih ke bidang pendidikan. Nah, sebelum lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang namanya kurikulum itu dimaknai sederetan atau seperangkat mata pelajaran yang tujuan akhirnya itu adalah memperoleh ijazah. Jadi kalau ditanya kurikulum SD itu apa? Oh, kurikulum SD itu terdiri dari 10 mata pelajaran. 10 mata pelajarannya apa aja, bla 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 bla, kurikulum. Tapi kurikulum pengertiannya secara sempit, kurikulum tradisional kalau kita bilang pengertiannya. Kemudian lahirlah kurikulum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 kemudian juga disisipkan dengan pengertian kurikulum, dia tidak secara sempit mengatakan kurikulum adalah daftar mata pelajaran, tetapi kurikulum sudah bergeser pada yang namanya seperangkat pembelajaran, itu dimulai kompetensinya, dimulai dari kalau kata Ripka tadi RPP-nya ya, atau rencana pelajarannya, dimulai dari bahan ajarnya atau bahan pembelajarannya atau bukunya, sampai pada medianya, metodenya, dan terakhir evaluasinya, itulah yang dinamakan sebagai kurikulum. Makanya kenapa kalau kita misalkan bilang kurikulum 2013, nah berarti media pembelajaran apa aja yang ada di dalam kurikulum 2013, kompetensi apa aja yang ada di dalam kurikulum 2013, termasuk bagaimana penilaian yang ada di dalam kurikulum 2013, itu termuat semuanya. Jadi setiap kurikulum yang ada itu memiliki spesialisasi uniknya masing-masing, meskipun secara keilmuannya itu sama ya. Jadi kalau tadi di kelas pagi di minggu yang lalu dia menanyakan pertanyaan Menteri Pendidikan siapa yang kalau dilihat dari konsep kurikulumnya yang paling ideal, ya kalau kita bilang paling ideal itu adalah Ki Hajar Dewantoro. Dia adalah bapak pendidikan Indonesia yang konsep teorinya sampai saat ini masih digunakan meskipun dengan casing yang berbeda-beda di setiap kurikulumnya.
ya. Nah, kurikulum di Finlandia itu 35 tahun dia nggak pernah berganti, dan orang ke Finlandia itu bukan melihat kalau misalkan di Paris kita melihat Menara Eiffel atau segala macam, enggak. Orang datang ke Finlandia itu mau melihat sistem pendidikannya yang berbeda dengan di negara-negara lain. Ya, kita mau mengatakan memang Finlandia itu negara kecil ya, dia hanya sebesar DKI Jakarta dengan penduduk juga yang terbatas, tapi pajaknya paling tinggi itu ada Finlandia. Cuma anak-anak yang berada di negara Finlandia itu adalah anak-anak yang bahagia, ya. Dia bisa mengeluarkan bakat, minat tentang suatu pembelajaran tanpa diperhatikan sekali terkait dengan nilai, tanpa di selatan ya, Korea Selatan, Cina, Jepang itu memiliki orientasi yang berbeda. Sebenarnya minggu depan itu mestinya jangan Jepang, Cina, Korea Selatan, karena cenderungnya memiliki sistem pendidikan yang hampir sama. Paling bagus Finlandia, Jepang, Singapura, lalu kemudian kita perbedaan paradigma. Biasanya kalau mahasiswa kurikulum itu ibu carinya negara-negara itu berdasarkan benuanya, tapi nggak apa-apa lah, karena ini RPS-nya udah nyampur di MKU, kita ikutin saja ketentuan yang ada di MKU ya. Kalau di Finlandia itu anak belajar 45 menit, nanti ada istirahat. Setiap belajar 45 menit kembali, ya istirahat dengan di Indonesia. Dan makanan yang ada di, atau jajan kantin yang ada di sekolah-sekolah di Finlandia itu ditanggung oleh negara, nggak kayak kita, anak-anak SD makannya apa? Cimol, ya, apa itu nenek sihir, apa rambut sihir itu, apa rambut nenek, benang-benang begitu, ya kan? Kalau anak SD Indonesia semakin minuman itu semakin gak jelas, semakin disenengin. Biasanya jorok-jorok itu mah disenengin mana anak SD. Minuman apa? Kalau dulu tuh ada istilah di ibu tuh waktu SD, sirup tuh Orson, warnanya biru terang, hijau terang, kuning terang, warna cat. Tapi yang diminati padahal kalau anak sekolah, asupan gizi yang dia dapatkan dari makanan itu akan mempengaruhi intelektualitas dia gitu. Jadi ya mohon maaf ya, bagi orang-orang tua kita atau bagi nenek kakek kita yang hidup di zaman dulu yang serba gizinya kurang, pasti kualitas sumber daya manusianya jauh berbeda ya. Cuma secara moralnya bagusan orang zaman dulu dibandingkan zaman sekarang. Dan gaji guru di Finlandia itu adalah menduduki peringkat pertama. Di Indonesia enggak ya, peringkat pertamanya ya biasanya yang bekerja di top manajemen seperti direksi di BUMN, ataupun ya kalau ibu bilang mungkin kalau kamu nanti kerja di startup atau e-commerce gitu, gajimu itu pasti akan lebih tinggi dibandingkan gaji ibu ya. Gaji ibu itu kan hanya dokter ya, dokter dengan masa kerja 13 tahun itu gaji PNS ibu cuma 4.200.000 loh, sama UMR. Sisi paling bergengsi. Dan orang-orang yang mau menjadi di Finlandia itu adalah mahasiswa pendidikan yang the best. Jadi kalau ya kasarnya begini, kalau mahasiswa pendidikan biasanya kalau di Indonesia katanya ya, kok orang mau sih di guru dengan gaji yang kalau di negara kita mungkin posisinya ya nggak paling rendah sekali. Cuma ya kalau kita bisa katakan levelnya rendah. Beda di Finlandia. Jadi orang yang mau masuk guru itu adalah peringkat 1 terbaik di kampusnya, peringkat 2 terbaik di kampusnya. Jadi tidak sembarang orang bisa menjadi guru di Finlandia. Karena inputan gurunya bagus, maka sistem pendidikannya pun juga jadi bagus. Guru yang pintar akan bisa melahirkan anak-anak yang pintar. Kalau anak-anaknya bodoh, mohon maaf ya, lambat belajar, itu yang salah bukan anaknya, guru. Berarti dia tidak mampu merancang kegiatan pembelajaran yang bagus ya. Ketika ada kelas kurikulum lalu kemudian mereka ternyata nilainya jeblok semua di kuis,
ya, yang ibu bukan mahasiswanya, tapi ibu berarti ibu gagal memberikan pemahaman kepada mereka. Mereka nggak paham berarti bedanya model pembelajaran, bedanya metode pembelajaran, strategi pembelajaran itu apa ya. Itu jadi pukulan cambuk seorang pendidik mestinya. Tapi ketika guru misalkan dia bahagia, nilai saya nilainya 5 semua, sih pengen aku. Berarti saya pintar di bawah, itu guru yang harus dibumimuskan. Berarti dia menganggap bahwa dirinya itu power, dia itu pintar. Anaknya nggak boleh pintar daripada dia. Padahal enggak. Seharusnya guru yang baik adalah guru yang bisa mengantarkan anak didiknya jauh lebih pandai daripada dirinya. Ya, itu jadi kira-kira sistem pendidikan Finlandia. Sedikit aja Ibu sudah bahas di minggu ini. Nanti dijelaskan panjang lebar di minggu depan. Oke, kelompok, yuk dijawab pertanyaan Egan, Aska, dan Arya. Oke, yang pertama pertanyaan dari Mas Aska ya. Jadi tadi pertanyaan Mas Aska ya, kelebihan dari kurikulum 2013 atau Kurtilas, sama kalau misalkan mau ditambahin atau dikurangin dari Kurtilas itu apa? Nah, jadi pertama itu kelebihan dari kurikulum 2013 kan tadi udah jelasin kalau sama Ananda Sadrina kalau misalkan Kurtilas itu proses pembelajaran bikin jadi dari situ tuh kelebihannya tuh dia bisa lebih menekankan kepada pendidikan karakter dan memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif dan kreatif. Nah, selain itu karena kurikulum 2013 itu dapat menjadikan siswa yang responsif terhadap berbagai hal. Terus habis itu proses penilaian dari kurikulum 2013 itu juga menyeluruh gitu. Proses penilaiannya komprehensif, gak cuma dari satu indikator aja. Jadi kurikulum 2013 itu dinilai dari antara sisi kejelasan, sisi sikap dan karakter sosial, bahkan aspek religius. Nah, tapi kekurangannya itu yang pertama waktu pembuatan kurikulum 2013 itu guru sendiri itu tidak dilibatkan. Padahal kalau di kurikulum 2013 itu kan cenderung lebih kayak melibatkan guru banget gitu. Tapi kenapa guru gak dilibatkan gitu dalam pembuatan kurikulum 2013? Padahal guru itu termasuk aspek penting di kurikulum 2013. Terus kan kalau abis itu masih banyak banget materinya tuh banyak di kurikulum 2013 itu. Kayak padahal tadi disuruh kreatif, inovatif, tapi ujung-ujungnya materinya banyak, bahkan sampai jam pelajaran agama juga ditambahkan ditambahin gitu di dalam kurikulum 2013. Nah, terus kayak masih banyak sekolah yang belum siap gitu kayak dalam kurikulum 2013 dari KTSP terus tiba-tiba kurikulum 2013 gitu. Kayak kurang siap aja sekolahnya gitu kebanyakan. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditambahin atau dikurangi itu sih kayak tadi yang jam pelajaran yang cukup panjang itu bisa dikurangin mungkin sedikit sih dari anggota kelompok lain mungkin ada yang mau ditambahin. Nah, Ibu aja, Ibu yang konfirmasi. Oke, Pak. Good, pertanyaan jawabannya Noval. Jadi gini, itu kan ada kurikulum 2004. 2004 itu bahasanya KBK. Tadi kelompok sudah menjelaskan dengan baik. Ada kurikulum 2006, KTSP. Tadi Noval sudah bilang tentang KTSP. KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Lalu kemudian lahir lagi kurikulum 2013. Apa bedanya? Ibu mundur dulu. KBK tahun kurikulum 2004 sama KTSP kurikulum 2006, mereka itu membebaskan guru untuk berkreasi di dalam menentukan apa ya, kalau bahasanya kalau sama kamu tuh agak susah ya, kalau bahasa anak pendidikan tuh indikator pembelajaran ya, kompetensi khususnya itu guru yang membuat sendiri. Jadi dia disesuaikan dengan sekolahnya ya. Nah, kalau misalkan ada sekolah A, sekolah B, kompetensi umumnya sama, tapi
kalau dilihat dari anak didiknya dia itu masih belum, maksudnya kepintarannya itu beda, maka bisa saja di sekolah A itu dia belajarnya itu sampai misalkan materinya segambreng gitu ya. Kalau yang kelas B itu sedikit aja, tapi kompetensinya paling enggak tercapai gitu. Kalau yang A ini dilebihkan lah kompetensinya, agak naik ke atas sedikit. Biasanya itu dilakukan di sekolah-sekolah unggulan. Nah, lalu kemudian baik di 2004 maupun 2006 penilaian pertama anak itu adalah kognitif. Jadi afektif, psikomotorik atau keterampilan itu diletakkan setelah kognitif. Jadi kognitif itu didewakan lah. Jadi apa-apa kognitif dulu, apa-apa kognitif. Meskipun juga kurikulum 2013 karena gurunya itu sudah terbiasa pengambilannya pertama kali penilaiannya adalah kognitif, maka sekarang jadi cenderungnya seperti itu juga. Padahal sebetulnya tidak demikian. Nah, kemudian kurikulum 2013 itu lahir gitu loh. Dia itu mau membuat sebuah perubahan paradigma bahwa anak didik itu nggak layak pertama kali dinilai kognitifnya. Yang pertama kali dinilai itu paling bagus itu adalah afektifnya. Misalkan Noval mata kuliahnya pelajaran ini misalkan jelek ya. Misalkan dapatnya 50-60, tapi dia itu bagus. Dia selalu hadir tepat waktu, tidak pernah terlambat datang ke kelas, selalu mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lalu kemudian dia rajin, hanya saja nilai kognitifnya jelek dikarenakan mungkin kecerdasannya dia tidak berada pada kecerdasan sifatnya yang hafalan ya, nggak kuat hafalan, dia lebih senang yang eksakta. Nah, kalau di dalam KTSP serta KBK hal itu diabaikan. Kerajinannya Noval, kedisiplinanannya Noval itu tidak berlaku. Sedangkan kalau di dalam kurikulum 2013, kalau dia rajin, dia disiplin, afektifnya bagus, sikapnya positifnya bagus, tapi kognitifnya tidak bagus, nilai sikap positif itu bisa membantu nilai kognitifnya supaya dia hasilnya lebih bagus, karena posisi pertama di dalam kurikulum 2013 itu adalah sikap spiritual. Rajin Jumatan nggak ini si Noval misalkan, dia selalu sholat nggak kalau ketika zuhur. Kalau gurunya lihat kalau Jumatan Noval ini malah ngerokok, malah itu yang di dalam kurikulum 2013 itu bisa menjadi jelek dia nilainya meskipun kognitifnya bagus ya. Jadi kalau kurikulum 2013 sikap spiritual itu penilaian pertama, yang kedua itu adalah sikap sosial, yang ketiga itu barulah kognitif. Jadi jangan khawatir di dalam kurikulum 2013, bagi guru yang paham mestinya dia tahu kalau ada anak yang afektifnya bagus tapi kognitifnya kurang, itu nggak masalah, keduanya itu bisa saling mengimbangi. Begitu juga ada yang kognitifnya bagus dan mungkin afektifnya kurang dan harus diajarkan supaya afektifnya menjadi bagus, itu supaya nilainya juga menjadi lebih bagus lagi. Kalau ibu bilang ibu lebih senang dengan peserta didik yang afektifnya bagus dibandingkan kognitifnya yang bagus, karena kalau orang dengan afektifnya positifnya bagus, insya Allah dia akan lebih sukses dibandingkan orang yang dengan afektifnya buruk ya. Nah, lalu kemudian bagus juga Noval tadi menjelaskan ketika kurikulum 2013 dibuat itu memang tidak melibatkan guru. Jadi yang merumuskan kurikulum 2013 itu adalah para stakeholder yang memang bukan bidang pendidikan, termasuk juga kurikulum prototipe. Tadi kelompok sudah menyinggung kurikulum prototipe yang terbaru. Itu sekarang orang-orang yang digandeng oleh Mas Menteri itu bukan orang-orang LPTK. Jadi orang-orang ilmu murni semuanya yang digandeng. Kita saja kuliah wawasan pendidikan aja Anda mungkin agak aneh mendengar istilah pendidikan, apalagi itu orang-orang yang disuruh membuat kebijakan tentang sistem pendidikan tapi tidak paham tentang konsep pendidikan, kayak orang berjalan tetapi dia buta. Dia nggak tahu arahnya, dan itu kelemahan terbesar dari kurikulum 2013. Dan kelemahan terbesar dari kurikulum 2013 juga, dia belum berbasiskan pada skill life skill yang belum ada ya. Jadi semuanya orientasinya masih kepada materi pembelajaran. Hanya saja mungkin Ibu ralat di dalam jenjang sekolah dasar mata pelajarannya sudah semakin ngepres. Memang jam pelajaran di kurikulum 2013 itu semakin banyak dibandingkan KTSP, dibandingkan KBK, tetapi jumlah mata pelajarannya diikat dengan tematik ya. Dengan diikat dengan tematik, harapannya adalah guru-guru mampu merancang kegiatan pembelajaran jauh lebih bebas, ya, tidak berorientasi pada materi aja. Kalau KBK dan KTSP dia berorientasinya masih materi terus.
Jadi 2 jam habis untuk materi. Sedangkan kalau kurikulum 2013 lebih diarahkan kepada student center, artinya kegiatan pembelajarannya itu nggak cuma pemberian materi, tapi ada project based learningnya, ada problem based learningnya, dan itu yang sangat ditekankan di dalam kurikulum 2013. Jadi kesimpulannya, kelemahannya pertama karena memang tidak melibatkan guru biasanya sebagai pengguna saja langsung, lalu kemudian kurikulumnya belum berbasis kepada life skill atau kecakapan hidup ya, atau kejuruan. Dia belum ada di dalam kurikulum 2013. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kurikulum prototipe itu juga bagus? Belum tentu juga. Kurikulum prototipe mensyaratkan RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran guru hanya dibuat 1 halaman. Padahal nggak bisa rencana pelaksanaan pembelajaran itu dibuat 1 halaman. Di mahasiswa S2 itu, S2 UNJ ketika ibu ngajar mereka buat 1 halaman RPP, ibu suruh ganti semua. Ibu nggak mau RPP yang hanya 1 halaman. Bagaimana kompetensi gurunya itu bisa terukur di dalam merancang pembelajaran kalau hanya 1 halaman? Ya sama seperti kamu lah. Kamu jawab UTS ibu nanti 4 nomor 1 halaman, dengan mahasiswa yang menjawab sekian halaman untuk 4 nomor, itu kan akan memiliki pemahaman yang berbeda. Orang memberikan pertanyaan dengan jawaban halaman yang banyak, pasti dia banyak membaca dibandingkan yang hanya 1 halaman. Secara logika berpikirnya aja udah berbeda, tapi kok itu yang diajarkan gitu ya. Tapi kita lihat aja kurikulum prototipe, kan Mas Menteri itu cuma beberapa tahun lagi juga nanti pasti akan berbeda lagi kebijakannya. Oke, cukup. Aska ya, pertanyaannya Aska ya, Noval tadi. Iya Bu. Ya, oke. Silakan lanjut, Noval, di itu Egan sama Arya, siapa yang mau menjawab? Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Arya. Recording stopped. Ini mengenai pendidikan jurusan yang nggak bisa memilih SNMPTN di universitas, apakah adil atau tidaknya gitu. Untuk saya, sebelum menjawabnya, saya mau meluruskan kalau misalkan tiap PTN itu tuh memiliki status PTN BH, yaitu status perguruan tinggi negeri badan hukum. Nah, di mana mereka itu memiliki otonom penuh untuk mengatur akademis universitasnya gitu. Jadi jika memang suatu univ tidak menerima lulusan dari SMK atau tertentu, itu dampak dari kebijakan otonom tersebut, bukan karena kurikulum pendidikan. Nah, misalkan PTNBH ini ada UI, ada UGM, IPB gitu, ada UPI, dan lain-lainnya. Kemudian adil atau tidak adilnya sebenarnya sama saja untuk mereka yang pendidikan di umum gitu, menengah umum atau SMA. Karena kenapa? Karena SMK ini kan memiliki arti sekolah menengah kejuruan yang tentunya pasti lebih mengedepankan skill daripada teori gitu. Presentasi belajar mereka tuh 60%-nya praktek, 40%-nya teori. Nah, untuk lulusan SMK sendiri, mereka lebih banyak ditarik, direkrut oleh perusahaan untuk bisa langsung kerja gitu. Dan itulah yang selalu dilemain sama anak SMK. Entah dia mau langsung kerja atau dia mau lanjut kuliah. Sedangkan kalau anak SMA sendiri, mereka kan hanya berbasis teori dalam pembelajarannya gitu. Jadi tidak bisa ada bekal untuk agak sulit untuk nanti lulus bekerja karena tidak ada keterampilan, tidak seperti SMK. Nah, tapi SMK pun diberi kebijakan bukan kebijakan, maksudnya mereka bisa masuk ke kuliah lewat jalur SNM, SBM, dan mandiri gitu. Dan bahkan kebanyakan dari anak SMK juga masuknya ke politeknik. Jadi sebenarnya bukan nggak adil, tapi sama aja gitu. Hanya berbeda di proses jalur masuknya aja gitu. Itu menurut pendapat saya. Gitu. Oke, makasih Rosa jawabannya. Jadi benar ya, tadi kemukakan Rosa. Jadi kalau perguruan tinggi
Sekarang gini dulu deh. Dulu yang namanya vokasi atau kejuruan itu dianaktirikan. Ya, yang dianak emaskan itu biasanya pendidikan akademik, bukan pendidikan vokasi atau kejuruan. Dulu itu peminat anak-anak masuk SMA jauh lebih tinggi dibandingkan SMK. Nanti kalau Anda punya adik, ya, Anda harus tahu dulu nih, kalau mau memasukkan adik Anda ke SMK, Anda harus ngecek tujuan pendidikannya SMK itu mengarah kemana, tujuan pendidikannya SMA itu kemana. Kalau tujuan pendidikan SMA itu mempersiapkan peserta didiknya untuk siap masuk perguruan tinggi. Makanya kalau tadi kata Rosa, teoritis, karena memang orientasinya perguruan tinggi. Ini mohon maaf ya, kalau kamu masuk SMA lalu kemudian kamu nggak kuat bayar perguruan tinggi, kamu kerja lamar ke mana-mana, mencari pekerjaan, apa sih kompetensinya anak SMA? Nggak bisa apa-apa. Palingan jadi kasir, ngitung-ngitung. Ya kan, kasir juga mungkin nggak terlalu seandal anak SMK. Sedangkan kalau SMK atau kejuruan atau vokasi bahasanya, karena tujuan pendidikan SMK itu memang membekali peserta didiknya kecakapan hidup, kecakapan dunia kerja. Jadi dia lebih handal untuk bekerja dibandingkan yang lulusan SMA. Kalau kamu sudah tahu kamu masuk SMK, ya jangan menuju UI ya. Kalau tadi si Arya bilang jangan menuju UI, jangan menuju IPB. Statusnya UI, IPB, ITB, UGM misalkan, itu dia perguruan tingginya apa? Perguruan tinggi akademik atau perguruan tinggi vokasi? Kalau di UNJ itu di dua naungan, perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi. Kalau UI tidak menerima anak-anak SMK karena dia pendidikan akademik doang, nggak ada prodinya. Apa ada prodi tata boga di UI? Nggak ada kan? Apa ada prodi tata busana di UI? Nggak ada. Kalau nggak ada sumber daya menemukan, dosennya nggak ada. Siapa yang mau ngajar dosen tata busana di sana? Siapa yang mau ngajarin dosen tata boga di sana? Karena nggak ada dosennya. Ya, bukan karena nggak adil, bukan karena anak-anak vokal itu nggak bisa masuk ke UI, karena memang nggak ada sumber daya manusia pengajarnya, yang akhirnya membuat UI itu bukan perguruan tinggi vokasi. Jadi pastikan dulu status perguruan tinggi itu apa, jangan asal main label UI gitu. Ya nggak bisa, bagusan UNJ, lengkapan UNJ. Ya, UNJ mau masuk IKK, kesejahteraan keluarga, ada prodinya gitu, lebih kita. Makanya kenapa kalau kamu lihat deh para MUA, make up artis ya, ini make up itu pasti akan cenderung kebanyakan mengambil di UNJ. Karena di UI nggak tersedia prodi itu. Mungkin kalau UI prodinya tersedia ada tata rias, ya mungkin banyak mahasiswa akan ngambil sana gitu. Jadi jangan kecewa juga untuk prodi, karena tidak semua perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia untuk mengajar itu. Sama seperti kayak UNJ. Kok nggak buka kedokteran lah, siapa yang mau ngajar dokter gitu. Kedokteran karena memang kemampuan kampusnya tidak ada di bidang itu. Dan kalau memang ya kalau sudah masuk SMK ya memang harus prodinya prodi SMK, prodi kejuruan. Jangan kamu masuk SMK mau masuknya akuntansi murni. Lah kemana aja kemarin, kenapa nggak milih SMA? Jadi kamu tuh milih SMA, SMK tuh udah tahu tujuan hidupmu mau kemana. Ya udah, orang SMA udah nggak easy going, leye-leye karena anak SMP ya yang masih mainan itu udah punya orientasi. Kamu tuh mau pergi kemana, kuliahnya nanti kemana? Karena itu akan mempengaruhi di tingkat pendidikan menengahnya. Kalau SMP mungkin masih umum, tapi kalau udah SMK, SMK, SMA itu sudah tidak bisa umum ya. Nah, apalagi kalau misalkan IPA, IPS, bahasa, kamu sudah tahu nih kompetensimu apa. Anak IPS, kamu udah tahu kompetensimu IPS, kamu kekeh mau EC. Ya kalau zaman dulu ibu, IPC itu kan boleh 3 tuh, kalau zaman ibu dulu. Kalau zaman kamu sekarang ibu nggak tahu ya. Nah kalau misalkan anak IPA kan nggak boleh ngambil IPS dulu tuh, IPS juga nggak boleh ngambil IPA. Kalau udah nggak tahu otaknya itu cuma otak IPS, nggak kuat eksakta, ya jangan cita-citanya jadi dokter. Itu namanya
nggak mengukur diri sendiri gitu ya. Ngukurlah dirimu sendiri. Kalau memang minatmu apa dan kamu bisa lakukan. Tapi kalau memang kamu nggak bisa lakukan ya jangan. Kayak misalkan ibu nggak daftar UI dulu di S1-nya karena ibu ngukur diri. Otak ibu nggak nyampe UI. Ibu cuma nyampenya UNJ, makanya milih UNJ gitu aja. Jadi udah tahu nih langkah-langkahnya mau seperti apa. Dalam hidup orang yang berhasil itu kalau udah punya target. Di SMA ibu itu ya ilmu komunikasi itu paling favorit di zaman ibu di tahun 2000 ibu ya tahun 2002 ilmu komunikasi itu prodi favorit. Kalau ada orang nanya kenapa mau masuk ilmu komunikasi, tren, orang bilangnya tren. Kalau ibu enggak, karena ibu dulu cita-citanya memang pengen jadi, ibu dulu cita-citanya jadi penyiar MTV, VJ MTV enggak. Nah tapi kan itu kan sudah tahu ininya. Oh karena kalau mau masuk komunikasi IPS ya IPS aja, nggak usah memaksakan yang itu. Dan kamu harus tahu kalau memang kamu SMK carilah universitasnya itu nggak perlu sampai harus UI, nggak perlu sampai ITB, IPB. Belum tentu UI itu jauh lebih hebat daripada kita loh. Bukan karena ibu anak UNJ, enggak. Cuman ibu melihatnya begitu, orientasinya gitu. Enggak semuanya kok anak UI itu emang nggak ada pengangguran di UI. Banyak pengangguran mahasiswa UI emang semuanya masuk kerja kagak. Belum tentu. Sampai aja Egan malah jauh lebih hebat daripada UI. Nah, cuma bangga alma maternya doang kuning. Ntar ibu pinjemin deh magister ibu dipakai no. Ibu pinjemin kamu kalau mau bangga alma mater UI. Jangan gitu. Harus tahu orientasinya ya. Anak SMK juga hebat kalau bisa masuk. Kayak misalkan itu di Rawamangun ada SMK 26 ya. SMK 26 itu bagus SMK-nya. Dia mampu melahirkan ke perusahaan-perusahaan besar. Nah sekarang orientasi pemerintah itu lagi sangat memajukan vokasi. Jadi dana riset penelitian dosen itu lebih besaran dana risetnya vokasi dibandingkan akademik. Karena dianggapnya akademik itu udah jalan. Vokasi ini nggak dilirik orang, termasuk dosen-dosennya juga nggak dilirik ya. Dan dia akhirnya dibuat dirjen tersendiri, dirjen vokasi. Dulu nggak ada dirjen vokasi. Dulu namanya vokasi cuma subdirjen. Ya, sekarang udah berdiri sendiri, udah gagah dia vokasi itu. Jadi ya gitu itu ya. Jadi kalau adik-adik Anda mau ambil vokasi ambil aja, tapi perguruan tingginya vokasi juga. Jangan sembarangan perguruan tinggi, ya. Oke. Cukup ya Arya? Arya ya pertanyaannya Arya apa Egan ini? Bu, terima kasih banyak. Ya, cukup Bu. Terima kasih banyak untuk Rosa juga jawabannya. Ya. Kalau TIK itu apa ya? TIK itu bukan vokasi ya? Vokasi bukan ini kalau TIK. TIK itu dia bisa masuk sistem informasi, teknik informatika. Terus kalau di UI itu ada Fasilkom. Oke, berarti akademik masuknya. Berarti Anda itu akademik. Oke. Ya bisa akademik juga Bu. Ya. Egan, sekarang pertanyaannya Egan. Silakan siapa yang mau menjawab kelompok. Izin menjawab untuk pertanyaannya Egan. Tadi Egan bertanya mengenai apakah kurikulum prototipe ini cocok untuk diterapkan di masa sekarang ini. Itu saya masih belum bisa mengatakan cocok atau tidaknya karena memang kurikulum ini baru diuji cobakan di sekolah yang terbatas, hanya 2.500 sekolah di seluruh Indonesia. Jadi untuk mengatakan cocok atau tidaknya masih belum bisa diutarakan dengan jelas. Hanya saja terkait dengan kecocokan dengan kemajuan teknologi di era sekarang ini, yang mana pada kurikulum sebelumnya, kurikulum 13 itu pelajaran TIK dihapuskan, pada kurikulum prototipe ini akan diadakan kembali, dan menurut saya itu salah satu keputusan yang bagus dari Kementerian Pendidikan. Oh iya, prodimu itu sempat jadi momok ya? TIK itu sempat jadi momok di tahun berapa itu? Ada guru TIK itu namanya Wijaya Kusuma, itu sampai uji banding tuh dengan TIK. Dan ibu termasuk, ibu kan ini bukan guru, bukan dosen bidang studi ya. Jadi ibu kalau di PGSD juga ngajarnya mata kuliah TIK. Jadi semua mata kuliah TIK itu ibu yang pegang. Karena memang dosen-dosennya nggak bisa komputer segala macam. Nah, jadi waktu itu ibu sempat 6 bulan ngajar di SD. Ibu kan nggak bisa ngajar SD kan, maksudnya ngajar bidang studi mata pelajaran anak SD nggak bisa karena nggak punya basic keilmuannya. Di teknologi pendidikan tidak diajarkan itu. Akhirnya ibu ngambil tuh si TIK. Untungnya waktu itu TIK masih ada menjadi sebuah mata
pelajaran ya. Nah, kalau sekarang kan hanya SD-SD tertentu dan biasanya SD yang ada TIK-nya itu pasti SD Bonafit. Ya maaf ya kalau SD negeri Ibu yakin tuh nggak bisa SD negeri kecuali kalau dia punya laboratorium komputer, tapi kan mahal itu laboratorium komputer. Pendanaan bosnya mungkin nggak cukup mendanai penyediaan alat komputer. Kalau di Al-Azhar sih cukup bisa. Ada kalau di anak Ibu Al-Azhar ada TIK-nya dia. Nah itu tuh sempat marah-marah tuh guru TIK tuh waktu itu rame. Karena kalau guru itu kalau Anda jadi guru nanti itu dia harus mengajar paling banyak 24 jam. Kalau nggak 24 jam nanti tunjangan kinerjanya tidak dibayarkan. Tunjangan sertifikasinya tidak dibayarkan. Sama kayak Ibu. Ibu kan sama pemerintah diwajibkan ngajar 12 SKS. Kalau kurang dari 12 SKS tunjangan sertifikasi Ibu mandek, langsung stop. Tapi sih sekarang nggak bakalan lah berhenti Ibu ngajar 30 SKS rata-rata, jadi aman. Kamu kalau mau jadi dosen UNJ deh, UNJ lagi kekurangan dosen loh. Pusing ngajar mahasiswa banyak-banyak itu. Kalau bisa cuma 12 SKS aja gitu. Makanya Ibu kalau ketemu dosen UI sebel juga Ibu sama dosen UI. Senangnya ngetawain. Jadi waktu itu sarapan ya lalu dia nanya, Bu ngajar berapa SKS gitu kan. Oh itu Pak 24 SKS, ketawa semuanya. Dilalanya Ibu duduk jadi Ibu waktu itu jadi juri Olimpiade peneliti sains. Jadi siswa-siswa di Indonesia yang dia punya kredibilitas penelitian yang baik ikutan cerdas cermat itu. Nah Ibu kebetulan juri di bidang pendidikannya sosial humaniora. Jadi duduknya sama teman-teman eksakta. Sama ada bidang IPA-nya segala macam. Dia ketawa 24 SKS di UI nggak ada Bu Ika yang 24 SKS. Wah, Ibu udah males itu kalau ada argumen-argumen begitu itu ya. Karena kalau Ibu ngajar cuma 12 SKS mahasiswa keleleran semuanya karena dosen udah mulai kolaps sekarang. Apalagi sekarang ada kalau itu bukan PNS PPK ya. P3K ya. Nah, itu kan sekarang PNS sudah mulai nggak ada sekarang. Oke, gitu ya. Cukup, Egan? Cukup jelas, Egan? Ya, Ibu nggak bisa juga jawab, Egan, untuk kurikulum prototipe ya, karena memang itu masih dan itu juga menjadi polemik itu penyusunnya orang-orang ilmu murni termasuk di Badan Standar Nasional Pendidikan, sekarang isinya bukan orang-orang kependidikan, semuanya orang-orang ilmu murni, ya wallahu alam lah mau dibawa kemana. Sistem pendidikan kita di tangan orang-orang ilmu murni. Ya kamu aja belajar mata kuliah wawasan pendidikan aja kan agak-agak bingung kan karena kan nggak lazim dengan istilah-istilah itu, apalagi mereka yang mau mereka hebat misalkan dari Boston University mau dari mana kalau basicnya bukan ke pendidikan tetap aja nggak nyambung. Oke, cukup untuk UTS dikerjakan. UTS Ibu anggap pertemuan ya. Jadi karena kita kan waktu itu Kamis tanggal merah, jadi hari ini pertemuan 9, UTS pertemuan ke-8, sudah Ibu ganti judetnya hari Minggu jam 12 malam, perhatikan jangan ada plagiasi, Ibu pasti baca UTS-mu, nggak bakalan nggak Ibu baca, ya Ibu pasti baca, titik komanya juga Ibu baca, kerjakan sendiri kan udah Ibu buat open book, nanti boleh dalam format Word atau PDF silakan. Jadi minggu ke depan kita lanjut kelompoknya Audina, Ivanka, Mars. Mars maju minggu depan, Salva sama Umar. Mars coba bisa nggak Mars ditambahkan satu negara Mars biar nggak terlalu Asia Selatan sekali itu Mars, itu Asia Selatan sekali ya, Jepang, Cina, Korea Selatan itu hampir sama itu. Bisa nggak disisipin satu negara lagi, Singapura lah dari Asia Tenggara atau malah justru dari Indonesia lah, tambahin Indonesia ya. Iya Bu, memang sepertinya dari Indonesia Bu biar bisa dibandingkan juga. Nah makanya itu meskipun kita mau menangis rasanya membedakannya gitu, tapi paling nggak kita bisa lihat humanitasnya dari sistem pendidikan di Indonesia. Jadi negara mana Mars yang kamu mau ini minggu depan? Sesuai yang itu Bu, dari bahan ajar Ibu mungkin ditambahin Indonesia doang, Finland, Jepang, Cina sama Indonesia Bu paling. Buat pembandingnya. Oke, good. Jadi biar nggak terlalu Asia Selatan sekali karena beda kita sama mereka itu beda sih. Jam pelajarannya juga beda.
Oke, kalau begitu kita akhiri sampai di sini. Sehat-sehat semuanya. Selamat mengerjakan UTS dengan baik dan perhatikan batas waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.